Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran pertama. Segera kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sahabat pintar, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, harian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu melalui teks berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Coba perhatikan lagi teks yang sudah kalian baca tadi. Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Benar, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Kalimat pertama setiap paragraf selalu dimulai dengan penulisan yang agak masuk ke dalam. Coba kalian perhatikan lagi teks berikut. Penulisan kalimat pertama pada paragraf ini ditulis agak masuk ke dalam. Begitupun dengan kalimat pertama pada paragraf-paragraf yang lain. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa banyak paragraf teks berikut. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Yang ini paragraf pertama. Berikutnya adalah paragraf kedua. Selanjutnya di sebelah kanan paragraf yang ketiga, paragraf keempat, dan yang terakhir paragraf kelima. Sahabat pintar, sekarang perhatikan paragraf yang pertama.
Apa yang dibicarakan pada paragraf yang pertama? Ya, benar. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Tulislah jawaban tersebut di kolom berikut ini di buku temamu ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5 dari teks pawai budaya yang sudah kalian baca tadi. Perintah tersebut ada di buku tema yang kamu punya di halaman 4 sampai 6. Berikut ini diagram untuk paragraf 3. Pada paragraf 3 terdapat 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Selanjutnya, berikut ini diagram untuk paragraf 4. Pada paragraf 4 terdapat 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Dan yang terakhir adalah diagram untuk paragraf 5. Pada paragraf 5 terdapat 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah hal atau ide utama yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ayo mengamati di halaman 10 di buku kalian. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyang. Lalu saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Tuliskan di dalam tabel berikut ini ya, sesuai contoh yang ada. Misalnya, suling berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya alat tersebut dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, alat musik bernama bende. Daerah asalnya Lampung. Cara memainkannya dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Getaran pada alat musik tersebut dapat menghasilkan bunyi. Alat musik yang ketiga adalah geso-geso. Alat musik ini berasal dari Sulawesi Tengah. Dimainkannya dengan cara digesek pada dawainya. Dari gesekan dawai itu bisa menimbulkan bunyi. Kemudian
Nomor 4, sasando. Alat musik ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dipetik pada dawainya. Dari petikan itu, dawainya bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Dan yang terakhir adalah sarunekali. Alat musik ini berasal dari Aceh. Cara memainkannya ditiup pada bagian lubang. Dari hembusan udara pada rongga menghasilkan bunyi. Sahabat pintar, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Misalnya ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Di tabel ini terdapat nama benda dan cara menghasilkan bunyi. Seperti dicontohkan, misalnya peluit. Cara menghasilkan bunyi peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian piano. Cara menghasilkan bunyi, piano dimainkan dengan cara ditekan tutsnya. Dawai dalam kotak piano akan bergetar ketika tutsnya ditekan. Getaran itu menghasilkan bunyi. Berikutnya adalah drum. Drum dimainkan dengan cara dipukul. Getaran pada selaput yang dipukul akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung drum sehingga menghasilkan bunyi. Lalu gitar. Gitar dimainkan dengan cara memetik dawai atau senarnya. Senar yang bergetar dapat menggetarkan udara di dalam kotak gitar sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir adalah bel listrik. Bel listrik akan menghasilkan bunyi secara terus-menerus jika dialiri arus listrik. Arus listrik mengalir ke kumparan elektromagnet melalui interruptor sehingga terjadi medan magnet untuk menarik pemukul. Pemukul itulah yang memukul lonceng sehingga bel listrik berbunyi. Itulah beberapa benda dan cara menghasilkan bunyi dari benda tersebut. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Dan syarat terjadinya bunyi adalah A. Ada medium atau zat perantara. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena ada udara. Dalam hal ini, udara menjadi zat perantaranya. B. Ada sumber bunyi. Contohnya, senar gitar, membran gendang, atau pita suara kita. C. Ada pendengar, yaitu manusia dan hewan. Sahabat pintar, dimanapun kalian berada, kalian juga harus tahu bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas.
Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa.